Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Program Studi Akuntansi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang permintaan dan penawaran. Adapun anggota kelompok 3 yaitu 1. Nurlaili Atikoh, 2. Mizatun Nafidah, 3. Nora Febriana, 4. Fira Sulistifani, dan yang kelima Anisatul Kiftiah. Sebelum itu, mari kita ketahui tentang pasar dan harga. Pasar. Pasar adalah pengaturan apapun yang memungkinkan pembeli dan penjual mendapatkan informasi dan berbisnis satu sama lain. Pasar memiliki dua sisi, ada pasar barang atau pasar output, dan pasar faktor-faktor produksi atau pasar input. Contoh dari pasar barang adalah 1. Pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung. Contohnya, pasar malam dan pasar kaget. Yang kedua, ada pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat. Dalam artian, pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli di mana penjual hanya membawa contoh barangnya saja, tetapi transaksi bisa dilakukan melalui media lain, seperti SMS atau telepon. Contoh dari pasar ini adalah pasar timah, pasar kopi, pasar karet, pasar tembakau, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pasar faktor-faktor produksi. Pasar faktor-faktor produksi adalah pasar yang menyediakan semua faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga keahlian. Selanjutnya, harga. Dalam kehidupan sehari-hari, file harga sebuah objek adalah jumlah dolar yang harus diserahkan sebagai gantinya. Para ekonom menyebut harga ini sebagai harga uang pasar. Harga pasar bertemu pada titik di mana kekuatan, penawaran, dan permintaan bertemu. Permintaan. Jika Anda menuntut sesuatu, maka Anda pasti 1. Menginginkannya, 2. Mampu membelinya, 3. Rencanakan untuk membelinya. Menginginkannya. Menginginkannya dalam hal ini mengenai barang yang akan Anda beli. Yang kedua, mampu membelinya. Mampu membelinya adalah ketika kita sudah menginginkan barang yang akan kita beli, akan muncul dalam benak kita untuk mampu membelinya. Dan yang terakhir adalah rencanakan untuk membelinya. Dalam artian, ketika kita sudah mampu untuk membeli suatu barang, tentulah kita harus segera membuat rencana untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, hukum permintaan, law of demand. Hal-hal lain tetap sama. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil kuantitas yang diminta. Dan semakin rendah harga suatu barang, semakin besar pula kuantitas yang diminta. Artinya, ketika harga suatu barang di masyarakat meningkat, maka permintaan akan turun. Begitu sebaliknya, ketika harga suatu barang menurun, maka permintaan akan meningkat. Hukum permintaan bersifat negatif, dalam artian berbanding terbalik. Mengapa harga yang lebih tinggi mengurangi kuantitas yang diminta? Hal tersebut terjadi karena dua alasan. Yang pertama, efek harga barang substitusi. Menjelaskan bagaimana konsumsi dipengaruhi oleh perubahan harga barang lainnya, yaitu ketika harga suatu barang naik, permintaan terhadap barang pengganti atau substitusi relatif meningkat. Contohnya, ballpoint dan pensil. Ballpoint dan pensil adalah barang substitusi. Ketika kita tidak memiliki ballpoint, kita bisa menggunakan pensil. Untuk itu, jika harga ballpoint meningkat, maka permintaan terhadap pensil sebagai barang substitusi juga akan meningkat. Yang kedua adalah pengaruh pendapatan. Ketika harga naik, hal-hal lain tetap sama, harga naik relatif untuk pendapatan. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaannya juga cenderung meningkat. Selanjutnya, kurva permintaan. Gambar 3.1 menunjukkan kurva permintaan batang energi, sebuah kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas yang diminta dari suatu barang dan harganya ketika semua pengaruh lain pada pembelian
yang direncanakan oleh konsumen tetap sama. Tabel permintaan. Tabel pada gambar 3.1 di samping adalah jadwal permintaan batang energi. Sebuah jadwal permintaan membuat daftar jumlah yang diminta pada setiap harga, ketika semua pengaruh lainnya pada pembelian yang direncanakan oleh konsumen tetap sama. Faktor utama yang membawa perubahan permintaan. 1. Harga barang terkait. 2. Harga yang diharapkan di masa depan. 3. Pendapatan. 4. Populasi. Dan 5. Preferensi. 1. Harga barang terkait. Kuantitas batang energi yang rencananya akan dibeli konsumen bergantung pada harga pengganti batang energi, seperti barang substitusi yang permintaannya akan naik ketika salah satu barangnya mengalami kenaikan harga. Misalnya, hamburger adalah pengganti hotdog. 2. Harga yang diharapkan di masa depan. Jika harga yang diharapkan di masa depan dari suatu barang naik dan jika barang tersebut dapat disimpan, biaya peluang untuk memperoleh barang tersebut untuk digunakan di masa mendatang lebih rendah saat ini daripada di masa depan ketika orang mengharapkan harga lebih tinggi. 3. Pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen membeli lebih banyak barang, dan ketika pendapatan menurun, konsumen membeli lebih sedikit sebagian besar barang. 4. Populasi. Semakin besar populasi, semakin besar permintaan untuk semua barang dan jasa. Dan semakin kecil populasinya, semakin kecil permintaan untuk semua barang dan jasa. Terakhir, preferensi. Preferensi bergantung pada hal-hal seperti cuaca, informasi, dan mode. Misalnya, kesadaran kesehatan dan kebugaran yang lebih baik telah mengubah preferensi menjadi energi bar, sehingga permintaan energi bar telah meningkat. Berikut ini adalah tabel permintaan bar energi. Hukum permintaan kuantitas batang energi yang diminta. Menurun jika harga bar energi naik dan meningkat jika harga energi bar turun. Perubahan permintaan. Menurun jika harga pengganti jatuh, harga komplement naik, masa depan yang diharapkan harga bar energi turun, pendapatan turun, masa depan yang diharapkan pendapatan turun atau kredit menjadi lebih sulit didapat, populasi menurun, dan meningkat jika harga pengganti naik, harga komplement jatuh, masa depan yang diharapkan harga energi bar naik, pendapatan meningkat, masa depan yang diharapkan pendapatan naik atau kredit menjadi lebih mudah didapat, dan populasi meningkat. Jika suatu perusahaan memasok barang atau jasa perusahaan tersebut, 1. Memiliki sumber daya dan teknologi untuk memproduksinya, 2. Untung dari memproduksinya, dan 3. Berencana untuk memproduksinya dalam menjualnya. Suplai lebih dari sekedar memiliki sumber daya dan teknologi untuk menghasilkan sesuatu. Sumber daya dan teknologi adalah kendala yang membatasi apa yang mungkin. Banyak hal yang bermanfaat dapat diproduksi, tetapi hal itu tidak diproduksi kecuali menguntungkan untuk dilakukan. Pasokan mencerminkan keputusan tentang barang yang layak secara teknologi untuk diproduksi. Itu jumlah yang sudah dimasukkan barang atau jasa adalah jumlah yang direncanakan produsen untuk dijual selama jangka waktu tertentu dengan harga tertentu. Jumlah yang disuplai belum tentu sama dengan jumlah yang sebenarnya dijual. Kadangkala jumlah yang disuplai lebih besar dari jumlah yang diminta, sehingga jumlah yang terjual lebih sedikit dari jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya, hukum penawaran yang berbunyi, hal-hal lain tetap sama. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar kuantitas yang ditawarkan, dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin kecil kuantitas yang ditawarkan. Hukum penawaran ini bersifat positif. Mengapa harga barang yang lebih tinggi meningkat kuantitas yang disuplai? Ini karena kenaikan biaya marginal. Ketika kuantitas yang diproduksi dari setiap barang meningkat, biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut meningkat. Memproduksi suatu barang tidak akan pernah bernilai jika harga yang diterima untuk barang tersebut tidak setidaknya menutupi biaya marginal untuk memproduksinya.
ketika harga suatu barang naik, hal-hal lain tetap sama. Produsen bersedia mengeluarkan biaya marginal yang lebih tinggi, sehingga mereka meningkatkan produksi. Hal yang lebih tinggi Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kurva penawaran dan jadwal penawaran. Syarat pasokan mengacu pada keseluruhan hubungan antara harga barang dan kuantitas yang disuplai. Penawaran diilustrasikan oleh kurva penawaran dan jadwal penawaran. Syarat jumlah yang sudah dimasukkan mengacu pada titik pada kurva penawaran kuantitas yang ditawarkan pada harga tersebut. Perhatikan gambar 3.4 menunjukkan kurva penawaran batang energi. Sebuah kurva penawaran menunjukkan hubungan antara kuantitas yang ditawarkan suatu barang dan harganya ketika semua pengaruh lain pada penjualan yang direncanakan produsen tetap sama. Kurva penawaran adalah grafik jadwal penawaran. Untuk membuat kurva penawaran, kami membuat grafik jumlah yang ditawarkan di X sumbu dan harga di Y sumbu. Titik-titik pada kurva penawaran diberi label A melalui E. Sesuai dengan baris jadwal persediaan, misalnya titik A pada grafik menunjukkan kuantitas yang disediakan 0 dengan harga 50 per batang energi. Titik E menunjukkan kuantitas yang dipasok dari 15 juta batang dengan harga 2,50 per batang energi. Nah, di samping itu adalah gambar kurva penawaran. Nah, selanjutnya kita mempelajari tabel penawaran. Tabel di gambar 3.4 menunjukkan jadwal pasokan untuk batang energi. Sebuah jadwal pasokan membuat daftar kuantitas yang ditawarkan pada setiap harga ketika semua pengaruh lainnya pada rencana penjualan produsen. Tabel di gambar 3.4 menunjukkan jadwal pasokan untuk batang energi. Sebuah jadwal pasokan membuat daftar kuantitas yang ditawarkan pada setiap harga ketika semua pengaruh lainnya pada rencana penjualan produsen tetap sama. Misalnya, jika harga energi bar adalah 50, kuantitas yang ditawarkan adalah 0 berturut-turut sebuah meja. Jika harga batang energi $1, kuantitas yang ditawarkan adalah 6 juta batang energi seminggu berturut-turut. B. Baris lain pada tabel menunjukkan jumlah yang ditawarkan dengan harga $1,5, $2,5, dan $2. Misalnya lagi dengan harga $1, 6 juta batang seminggu diadakan. Dengan harga $2,5, 15 juta per seminggu disediakan. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan harga. Hal-hal lain tetap sama. Kurva penawaran miring ke atas saat harga suatu barang meningkat, kualitas yang ditawarkan meningkat. Selanjutnya, perubahan pasokan. Ketika ada faktor yang mempengaruhi rencana penjualan selain harga barang yang berubah, ada perubahan pasokan. 6 faktor utama membawa perubahan pasokan, yaitu 1. Harga faktor produksi, 2. Jumlah pemasok, 3. Harga barang terkait, 4. Teknologi, 5. Harga yang diharapkan di masa depan, 6. Keadaan alam. Yang pertama, harga faktor produksi. Harga faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu pengaruh yang baik terhadap persediaannya. Untuk melihat pengaruh ini, pikirkan tentang kurva penawaran sebagai kurva harga penawaran minimum. Jika harga suatu faktor produksi naik, harga terendah yang tersedia diterima produsen untuk barang tersebut naik, sehingga penawaran menurun. Misalnya, selama tahun 2008, seiring kenaikan harga bahan bakar jet, pasokan perjalanan udara menurun. Demikian pula kenaikan upah minimum menurunkan pasokan hamburger. Penurunan penawaran selanjutnya yaitu harga barang terkait yang diproduksi.
Harga barang terkait yang diproduksi perusahaan mempengaruhi penawaran. Apabila harga barang tinggi, maka barang yang ditawarkan cenderung meningkat. Selanjutnya, diharapkan harga masa depan. Jika harga barang di masa depan yang diharapkan naik, keuntungan dari menjual barang di masa mendatang meningkat dan lebih tinggi dari sekarang. Jadi, persediaan berkurang hari ini dan meningkat di masa depan. Selanjutnya, jumlah pemasok. Semakin besar jumlahnya atau baru suatu perusahaan yang produksi barang, semakin besar penawaran barang tersebut. Ketika perusahaan baru memasuki suatu industri, pasokan di industri itu meningkat. Dan ketika perusahaan meninggalkan suatu industri, pasokan di industri itu menurun jumlah. Selanjutnya, teknologi. Istilah teknologi digunakan secara luas untuk mengartikan cara faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Penurunan penawaran yang terakhir yaitu keadaan alam. Keadaan alam mencakup keadaan cuaca dan lebih luas lagi lingkungan alam. Cuaca yang baik dapat meningkatkan pasokan banyak produk pertanian dan cuaca buruk dapat menurunkan pasokan mereka. Tabel pasokan batang energi. Hukum penawaran jumlah batang energi yang disediakan. Pasokan batang energi dapat dikatakan menurun jika harga energi bar turun dan bisa dikatakan meningkat jika harga bar energi naik. Perubahan pasokan batang energi dikatakan menurun jika harga faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan batang energi naik, jumlah pemasok bar menurun, peristiwa alam mengurangi bar energi produksi. Dikatakan meningkat jika harga faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan batang energi turun, harga suatu pelengkap dalam produksi naik, jumlah pemasok batangan meningkat, dan peristiwa alam meningkatkan bar energi produksi. Keseimbangan pasar. Keseimbangan adalah situasi di mana kekuatan lawan menyeimbangkan satu sama lain. Di dalam keseimbangan pasar, terdapat equilibrium. Equilibrium di pasar terjadi ketika harga menyeimbangkan rencana pembelian dan rencana penjualan. Mengapa pasar bergerak menuju equilibriumnya? Ya, dikarenakan harga mengatur rencana penjualan dan pembelian, dan harga menyesuaikan jika paket tidak benar. Pada harga equilibrium, jumlah yang diminta haruslah sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada harga di atas harga equilibrium, ada surplus dan harga turun, sedangkan di bawah harga equilibrium, ada kekurangan dan harga naik. Harga sebagai regulator, yakni harga suatu barang yang mengatur jumlah yang diminta atau dipasok. Jika harga terlalu tinggi, maka jumlah yang ditawarkan akan melebihi jumlah yang diminta. Sedangkan jika harga terlalu rendah, maka jumlah yang diminta akan melebihi jumlah yang ditawarkan. Dapat dilihat pada gambar 3.7 yang menunjukkan bahwa kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan pada harga equilibrium. Penyesuaian harga. Mengapa harga berubah ketika ada kekurangan atau surplus? Terdapat 3 alasan. Yang pertama, kekurangan memaksa harga naik. Dalam situasi ini, kekuatan yang kuat bekerja untuk menaikkan harga dan menggerakkannya menuju harga equilibrium. Yang kedua, surplus membuat harga turun. Dalam situasi ini, kekuatan yang kuat bekerja untuk menurunkan harga dan memindahkannya ke harga equilibrium. Dan yang terakhir, kesepakatan terbaik tersedia untuk pembeli dan penjual. Memprediksi perubahan harga dan kuantitas. Dalam memprediksi perubahan harga dan kuantitas, terdapat peningkatan dan penurunan. Peningkatan yaitu ketika permintaan meningkat, harga di masyarakat turun dan kuantitas yang diminta konsumen pun meningkat. Sedangkan penurunannya adalah ketika permintaan menurun, harga di masyarakat meningkat, dan kuantitas yang diminta konsumen menurun. Memprediksi perubahan harga dan kuantitas. Dalam memprediksi perubahan harga dan kuantitas juga terdapat peningkatan dan penurunan. Peningkatannya adalah ketika penawaran meningkat, harga di masyarakat pun meningkat, dan kuantitas yang diminta konsumen cenderung menurun karena mahalnya harga yang ditawarkan oleh produsen. Sedangkan penurunannya adalah ketika penawaran menurun, harga di masyarakat menurun, dan kuantitas yang diminta malah cenderung meningkat karena murahnya harga yang ditawarkan oleh produsen. Pasar global untuk minyak mentah.
Minyak mentah sudah menjadi darah dalam kehidupan ekonomi global, yang digunakan untuk bahan bakar mobil, pesawat terbang, dan lain-lain untuk menghasilkan listrik. Ketika harga minyak mentah naik, maka biaya transportasi, listrik, dan material akan meningkat. Permintaan global akan minyak meningkat karena satu alasan utama, yaitu pendapatan dunia yang meningkat. Peningkatan tersebut sangat besar di negara berkembang seperti Brazil, China, dan India. Meningkatnya pendapatan dunia telah meningkatkan permintaan barang-barang yang menggunakan minyak, seperti listrik, bensin, dan plastik, yang akhirnya meningkatkan permintaan minyak. Dalam pasar global untuk minyak mentah, juga terdapat peningkatan dan penurunan. Peningkatannya adalah ketika penawaran meningkat, harga turun dan kuantitas pun meningkat. Sedangkan penurunannya adalah ketika penawaran menurun, harga naik dan kuantitas menurun. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.